welcome back to Geraksi Talk Show episode 1 bareng aku Tiffany selaku host pada hari ini. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan siapa sih narasumber kita yang bakal jadi pembukaan Geraksi Talk Show hari ini? Kepada saudara narasumber, bisa say hello dulu mungkin Pak untuk teman-teman supaya bisa kasih spoiler nih untuk pendengar sekalian. Halo teman-teman, semangat pagi ya. Ini malam, sore, atau apapun, yang penting semangat pagi. Dan senang kita melihat generasi muda Geraksi ini peduli untuk isu-isu anti korupsi. Silakan Tiffany. Ya. Wah, baik, luar biasa. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tahu nggak nih siapa narsum kita hari ini? Oke, karena aku yakin pendengar sekalian masih belum tahu dengan jelas, jadi aku langsung saja kenalin ke narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Giri Suprabdiono, selaku Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat dari KPK. Selamat sore Pak Giri, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di Geraksi Talk Show pada hari ini. Ya. Oke deh, biar pendengar sekalian semakin tahu tentang Pak Giri, maka aku akan membacakan CV singkat dari Pak Giri terlebih dahulu. Pak Giri telah bergabung dengan KPK lebih dari 1 dekade sejak tahun 2005. Beliau bertanggung jawab melakukan perbaikan pendidikan korupsi pada lingkup lembaga pemerintah, masyarakat sipil, partai politik, dan sektor swasta, serta mengimplementasikan kampanye anti korupsi di tingkat pusat dan daerah, terutama kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang mewakili kelompok profesional, kaum wanita, dan netizen. Pak Giri juga aktif dalam berbagai kegiatan anti korupsi, di antaranya Association of Anti-Corruption Authorities, IAACA, inisiator dan fasilitator dalam penyusunan Jakarta Principle of Anti-Corruption Agency, tenaga ahli Indonesia untuk melakukan review UNCAC, inisiator dalam pendirian APEC ACT NET, anggota kelompok Anti-Corruption and Transparency Initiative, Kepala Sekretariat Panitia Southeast Asia Parties Against Corruption, Delegasi Indonesia untuk berbagai organisasi internasional, organisasi multilateral, perjanjian negosiasi bilateral, dan lain sebagainya. Wow, keren sekali ya guys, pengalaman Pak Giri sudah sampai ke kancah internasional. Jadi nggak perlu kita ragukan lagi, dan pasti pendengar sekalian juga sudah semakin penasaran dengan talk show kita pada hari ini. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk dan berbincang-bincang bersama dengan Pak Giri. Jadi, sebelum kita memulai pembahasan talk show yang lebih mendalam lagi nih, sebenarnya menurut Pak Giri sendiri, selaku orang yang sudah erat berkaitan dengan kasus korupsi selama kurang lebih 16 tahun, Pak, apa sih definisi singkat dari korupsi itu sendiri menurut Pak Giri? Ya. Jadi gini ya, korupsi itu sebenarnya bukan sekedar kerugian negara, tetapi perilaku. Jadi orang salah menganggap bahwa definisi korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara dan lain-lain. Padahal itu adalah hanya pasal 2 dan 3 saja. Tapi ketika kita KPK melakukan OTT, tangkap tangan orang terima suap, uang suapnya dari mana Mbak Tiffany? Dari perusahaan kan, bukan uang APBN, bukan APBD, bukan uang negara, bukan uang BUMN. Tetapi kenapa ditangkap? Apakah merugikan keuangan negara? Belum tentu merugikan keuangan negara, walaupun itu istilahnya merugikan perekonomian. Jadi yang dihukum adalah perilakunya, dia terima suap. Atau seorang pejabat misalkan, dia diberikan hadiah oleh seseorang yang menerima pelayanan. Dikasih hadiah handphone baru, jam baru, segala macam. Walaupun dia tidak meminta, yang memberikan itu merasa ikhlas untuk melayani kerjasama, tetapi karena pemberian itu terkait dengan jabatan dia, itu jatuhnya korupsi, namanya pidana gratifikasi. Nah, logikanya sederhana. Jadi kalau misalkan di Surabaya ini orang misalkan kemalingan ya, Surabaya itu kemalingan apa enaknya ya? Orang Surabaya itu biasanya punya motor gitu ya. Kemudian motornya dicuri orang, kemudian ketangkep. Ya, pas ditangkap dibawa ke kantor polisi. Begitu dibawa di kantor polisi,
kemudian malingnya balikin motor tadi. Nih, motor Bapak saya balikin ya. Kira-kira proses hukumnya berjalan nggak yang dilakukan oleh polisi tadi? Tetap berjalan, karena yang dihukum perilaku mencurinya. Jadi walaupun pengambilan motor itu sudah tidak merugikan lagi bagi orang yang dicuri, perilaku mencuri dihukum sama dengan korupsi. Jadi kalau di Undang-Undang Tipikor itu, Mbak, dijelasannya korupsi itu dibagi menjadi 7 klaster. Mungkin pengen tahu 7 klaster itu apa saja, Pak? Oh iya. Nah, ini kebetulan saya siapkan slide untuk Ubaya nih, ya, generasi masa depan. Baik, Pak. Jadi klaster yang pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan negara. Ini yang kebanyakan orang memahaminya di sana definisinya. Pasal 2 dan 3 ini biasanya membuktikan kerugian negaranya pakai audit. Jadi misalkan bangun jembatan, misalnya Suramadu, yang mestinya bersih tebalnya 5 cm jadi 4 cm. Berarti kan merugikan keuangan negara itu, misalkan. Di audit gitu ya. Tetapi nomor 2, suap menyuap tadi, itu tidak membutuhkan kerugian negara. Perilaku yang dihukum. Memberi uang kepada hakim. Pengusaha memberikan uang tambahan atau uang terima kasih dalam itu masuk dari situ. Atau konflik kepentingan dalam pengadilan. Jadi misalkan saudaranya diusahakan menjadi pemenang, kemudian atau orang yang menitipkan vendor melalui istilahnya pejabat tender, atau penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, atau ada satu lagi nih yang menarik ya. Ini kebanyakan orang jarang tahu. Tadi gratifikasi sudah saya jelaskan ya. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Jadi kenapa pengacaranya Setia Novanto itu dihukum oleh KPK? Dia korupsi enggak? Fredrik itu? Enggak kan? Tetapi karena dia menghalangi, merintangi proses penindakan, maka dia ditangani oleh KPK dan dijebloskan ke penjara. OJK Ligis juga sama. Jadi tidak semuanya, walaupun orang tidak korup, tetapi menghalangi dan merintangi proses, itu bisa diproses. Jadi Masyarakat Ubaya ini juga identitas di dalamnya. Kalau ada proses penegakan hukum, jangan dihalangi. Wah, iya. Nah, sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. Nah ini kan panjang ya definisinya ya. Iya, luar biasa banget ini Pak. Dengar kayak gini jadi bisa tahu banyak hal yang dulunya mungkin teman-teman dan kami semua mendengarnya korupsi, mengambil uang negara. Tapi bukan hanya kerugian secara uang ya di negara, tetapi perilaku juga bisa suatu tindak korupsi ya buat negara ya Pak ya. Iya. Kalau kita perpanjang lagi ada namanya perilaku koruptif. Ya. Perilaku koruptif. Jadi tidak dihukum penjara, tetapi koruptif. Misalkan apa? Tidak jujur, tidak disiplin, bergaya hidup tidak sederhana ya. Oh iya. Jadi banyak gaya, tetapi bukan gaya hidup itu ya, banyak gaya dia. Banyak gaya. Kalau orang sederhana itu kaya, kalau sederhana ya sederhana saja gitu kan. Ferdinand orang kaya tapi biasa saja, istilahnya akrab, down to earth, friendly terhadap yang itu salah satu contoh sederhana. Jadi mahasiswa harus belajar nilai koruptif. Atau misalkan tidak tanggung jawab itu juga koruptif. Ada 9 nilai ya di kalangan anak-anak muda itu yang harus dipegang juga. Wah, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Giri buat pemaparannya. Nih, teman-teman yang mendengarkan, ternyata korupsi itu lebar, luas ya. Bisa saja banyak hal yang kita lakukan secara tidak sadar, ternyata itu juga bisa masuk klasifikasi salah satu tindakan korupsi ya Pak Giri ya. Jadi kita harus benar-benar berintegritas dan disiplin dalam segala hal. Nah, lanjut nih Pak. Menurut Pak Giri ya, ini saya mau tanya-tanya tentang kepercayaan publik nih Pak. Jadi menurut Bapak sendiri, apakah tingkat kepercayaan publik masyarakat Indonesia saat ini terhadap lembaga negara seperti KPK ini sudah menjadi indikator yang sangat penting dan berpengaruh? Lalu mengapa demikian, Pak? Kalau dibilang penting, sangat penting. Jadi kalau kamu jualan itu kan, jualan kamu apa? Nilai lebihnya itu. Apalagi penegak hukum kan banyak. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada pengacara gitu kan. Nah, nilai lebihnya apa? Jadi kalau kamu misalkan lagi jualan, sama-sama HP, terus kalau nggak ada bedanya dengan yang lain, customer bingung juga milih. Nah, ciri khas dari KPK ini adalah kepercayaan publik. Ya, kepercayaan publik menjadi sangat penting. Jadi survei apapun akan menjadi masukan yang bagus buat KPK.
Kalau terjadi penurunan harus introspeksi. Apakah ini gara-gara kinerja, atau misalkan gara-gara komitmen politik, revisi undang-undang KPK, atau misalkan karena memang strateginya salah, itu mesti menjadi refleksi bagi kita semuanya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah tahun ini terjadi penurunan? Tetapi gini, ada yang lebih penting dibandingkan dengan indeks kepercayaan terhadap KPK, yaitu tentang indeks persepsi korupsi. Nah, iya Pak, betul. Ya, indeks ini agak mengejutkan di tahun ini. Ya, mengejutkannya bukan apa-apa karena menurun 3 poin. Wah, kok bisa menurun tuh kenapa ya Pak ya? Nah, itu yang mesti kita cari ya. Jadi gini, ini saya punya presentasinya kebetulan. Oh, iya. Corruption Perception Index itu adalah alat ukur yang dimiliki Transparansi Internasional. Alat ukur ini untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara. Jadi semakin mendekati 100, itu negara itu bersih. Ya. Negara itu bersih, mendekati angka 0, negara itu korup. Kelihatan ya? Nah, nilai kita seperti ini. Skor kita 37, 102, peringkat 102 dari 180 negara di dunia. Padahal di tahun kemarin peringkat kita 85. Dan skor kita 40. Iya Pak, Nah, ini indikatornya apa ya Pak ya? Indeks ini? Indikatornya apa Pak? Indikatornya dia memakai banyak survei, jadi bukan kayak survei pilkada mau milih siapa begitu ya. Tapi dia dikumpulkan dari metode-metode yang canggih lah ya. Ada PRS International Country Risk Guide, ada yang di World Competitiveness Yearbook, Global Insight Country Risk Rating, World Economic Forum, Bertelsmann Foundation, sampai pada World Justice Project. Jadi bukan indeks sembarangan ditanya menurut kamu Indonesia itu korup atau enggak, suruh milih angka, enggak seperti itu. Survei-survei ini dibangun dari lembaga yang independen, kemudian diambil indikator anti korupsinya, kemudian survei ini melibatkan juga bisnismen, melibatkan para pakar, lembaga penelitian. Jadi kebayang nggak? Ini bukan masyarakat umum yang ditanya tentang Indonesia korupsinya seperti apa, tetapi orang yang memahami situasi Indonesia. Jadi menarik kan? Ini jauh lebih valid dibandingkan dengan persepsi terhadap lembaga tadi. Yang terjadi seperti itu, ada yang tetap, ada yang turun, ada yang naik, dan kita menghadapi ujian ini sekarang. Karena kita mesti cari penyebabnya kok sampai turun 3 poin. Kita biasanya naik terus. Dan ini penting teman-teman, walaupun skor kita 37 nih, kalau kita bandingin dengan negara lain nih ya. Kan kita suka banding-bandingin toh. Iya Pak, betul. Pak, kenapa nggak kayak Cina saja Pak, pemberantasan korupsi hukum mati gitu kan? Kita lihat Cina. Cina itu dengan hukuman mati tahun 99 itu skor dia masih 32. Cina itu warna biru, segitiga biru ya, terigu ya, segitiga biru lah Cina itu garisnya. Iya. Dia memberantas korupsi naik turun, mulai agak naik di akhir-akhir tahun ini. Cina berakhir sekarang di angka 42. Artinya apa? Cina memberantas korupsi selama 10 tahun, dari 32 sekarang jadi 42, itu berapa? Naik 10 ya? Betul Pak. Tahun 2000. Oh ya, saya koreksi sebentar ya. Ini harus jujur nih, nggak boleh ini. Ini 10 nih ya. Iya Pak, baik. Oke. Bayangin ya, berantas korupsi nggak mudah. Jadi dalam rentang 20 tahun pun hanya bisa naik 10 poin. Lihat Indonesia, dalam rentang 20 tahun naik 20 poin. Itu terbaik di dunia. Luar biasa. Jadi kalau nanya loh, hasilnya KPK apa? Ini loh hasilnya warna merah, garis warna merah ini. Bahkan dibanding Malaysia pun, Malaysia hanya berapa tuh? Dari tahun 99, 51, sekarang 51. Nggak ada perubahan Malaysia dalam 20 tahun. Ya. Iya. Dibandingkan dengan Brasil malah turun 3 poin. Dibandingkan dengan Ukraina, dia cuma naik 7 poin. Wow, banyak sekali ya Pak variabelnya berarti untuk mengukur seperti yang tadi di slide sebelumnya itu ada, waduh banyak sekali ini. Jadi bisa ditinjau dari satu dan lain hal. Dari sini juga transparansi juga terjamin sangat baik ya Pak ya. Berarti korupsi ini tindakan kejahatan yang sangat luar biasa ya Pak. Tidak dapat terlihat gitu secara langsung
Jadi harus ada apa ya, audit dari filter satu ke filter lainnya. Terus nanti dari data ini, data itu baru tahu. Ya, makanya butuh anak-anak pinter kayak kalian ini. Jadi Wah, cita-citalah gabung KPK penegak hukum. Jadi kalau kalian amin. nonton di film-film Hollywood itu kan keren-keren ya, Iya. bagaimana situasi persidangan. Jadi kalian welcome untuk bekerja di dunia ini. Wah, Nggak butuh badan yang tegap, cepat kayak gitu, atau terlihat sangar. Yang dibutuhkan seorang pemberantas korupsi itu kecerdasan kita. betul sekali, Pak. Kecerdasan kita harus tahu lebih, dan kita harus lebih pintar dibandingkan mereka. Iya, Jadi negara ini sebenarnya terbuka untuk kalian untuk bisa kontribusi ke sana. Apakah ada anak ubaya lebih banyak masuk KPK gitu ya. Oh, iya, Pak. Benar sekali, kecerdasan Nah, yang harus ada integritas yang tinggi dengan kecerdasan yang tinggi. Wah, negara Indonesia pasti akan melesat ya, Pak ya. ya, semoga ya. Iya. Tapi kami sendiri juga pasti akan sangat butuh bimbingan dari orang-orang seperti Bapak ini yang membimbing dan ngajarin kami seperti di talk show hari ini, Pak. Ini Sangat kalau mahasiswa bahasanya kebanyakan bimbingan, nanti nggak usah bimbingan lagi. iya, Skripsi Pak. saja. Jadi kalau anak muda itu gini, jadi yang paling penting adalah dari 9 nilai itu ada nilai peduli ya, kepedulian. Kalian harus lebih peduli pada lingkungan, itu penting. Itu lebih dari cukup. Betul Karena sekali. anak-anak muda sekarang kalau nggak peduli dengan isu-isu pemerintahan ini, isu-isu anti korupsi, ya nanti siapa lagi ke depan? Karena masa depan milik kalian. Iya. Karena kita ini kan bentar lagi pensiun juga ya. Walaupun saya masih relatif muda gitu kan, tapi Iya, ada saatnya nanti pensiun dan kalian yang memimpin. Bisa jadi memegang posisi penting nanti di negara ini. betul sekali, Pak. Hmm. Wow. Ya, jadi teman-teman yang sedang mendengarkan ini, amin sekali ya. Tadi yang sudah dikatakan Pak Giri, kita harus tetap semangat nih sebagai generasi penerus bangsa. Jangan sampai kita jatuh mengambil keputusan yang salah. Masih banyak, masih panjang perjalanan kita. Kita teruskan orang-orang hebat seperti Pak Giri dan kawan-kawannya ini supaya kita bisa melanjutkan negara Indonesia menjadi lebih maju lagi. Ya, kalian jauh lebih hebat nanti. Jadi gini, pemberantasan korupsi ini kan kebanyakan orang memahaminya kalau KPK ini OTT saja, padahal ada fungsi lain. Ini penting nih untuk bagi kita semua untuk pemahaman ini. Jadi selain penindakan itu ada pencegahan dan ada satu lagi nih yang penting. Ada yang bisa nebak nggak? Tiffany tahu nggak apa? Pencegahan, tindakan, sama apa Pak ya satunya tadi? Oh, Pendidikan. pendidikan. Betul, Ya, edukasi itu penting, ya, Pak. pendidikan Iya. ya. Pendidikan tujuannya agak berbeda. Jadi untuk mahasiswa, kenapa dibutuhkan penindakan OTT penangkapan? Biar takut gitu kan. Takut masuk penjara, takut dimiskinkan gitu kan. Kemudian Iya. dicegah biar apa? Biar tidak bisa. Terus sekarang korupsi susah banget naik kereta, Pak. Dulu satpam itu korupsi jual tiket, kemudian kepala stasiun yang jual apa untuk kaki lima. Tapi diganti oleh Pak Jonan yang orang Surabaya itu kan, kereta api jadi sekarang indah kan, enak kan, Wah, luar biasa, Pak. bayarnya murah, perubahannya besar. Itu adalah salah satu bentuk pencegahan. Orang tidak bisa korupsi. Gimana mau korupsi, wong tiketnya elektronik itu ketahuan di lock sistemnya. Gimana mau korupsi? Stasiunnya tertutup gitu kan. Kamu bisa loncat di stasiun Turi gitu masuk ke kereta. Begitu turun Jakarta di stasiun Gambir, itu harus terjun 10 meter bisa keluar dari stasiun. Ketahuan sudah. Nah, itu kan salah satu. Dan yang terakhir pendidikan. Jadi kayak hari ini kalian bikin acara beraksi ini, tujuannya biar anak-anak muda nggak pengen korupsi. Jadi Ferdinand nanti begitu nanti sudah 20 tahun jadi pengusaha sukses atau pejabat sukses, nggak mau korupsi bukan karena takut, bukan karena nggak bisa, tapi nggak pengen. Gitu kan. Nah itu kan keren tuh. Iya. Wah, ingat ini Tiffany ngingetin gua, Pak Giri ngingetin ini di tanggal 5 Maret itu, biar nggak pengen gitu kan. Daripada gua korupsi mending jadi selegram gitu kan. Iya. Daripada korupsi mending jadi influencer gitu kan, dapat duit juga dari iklan segala macam. Nah, ini strategi ini yang dilakukan. Jadi kalian jangan mencampur adukkan. Jadi kalau penindakan itu harus segera dilakukan, pencegahan harus segera, tapi pendidikan butuh waktu. Jadi kita memanennya berapa puluh tahun lagi untuk kalian-kalian ini. Nah itu semua butuh komitmen politik.
luar biasa sekali. Wah, seru banget nih bincang-bincang sama Pak Giri. Nggak kerasa nih Pak, waktu kita sudah sangat menipis. Wow, sebenarnya pingin nih tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi tenang teman-teman, kita masih ketemu bareng Pak Giri lagi di episode berikutnya. Kalau begitu, aku Tiffany juga pamit undur diri untuk episode 1 ya. Masih banyak episode selanjutnya. Sebelum pamit, aku mau kasih pantun dulu buat teman-teman semua. Jalan-jalan ke Kenjeran, lihat fakultasnya ke sana-sini. Kekuatan sejati adalah kejujuran, pemuda hebat pasti lawan korupsi. So stay tuned and bye guys.